Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam, Adit. Bentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf terlambat. Ini masih di kantor. Sekarang kita pertemuan 10 ya, teman-teman ya. Pertemuan 10, PS udah. Ini kita tinggal 5 kali ya pertemuan. Saya absen terlebih dahulu. Aditya Fikri hadir ya. Oh ya, eh, kita nanti on cam dulu ya untuk absen saya ya. Jadi nanti on cam, kemudian nanti saya screenshot ya. Jadi setelah absen. Aditya Fikri, ada Atta Daifatin, Hadir Pak. Aditya Fikri hadir Pak. oke, Atta Daifatin hadir ya. Hadir. Iya Pak. Dio Aristo, belum ya Dio ya. Hasbi Allah belum. Muhammad Amin Rizki juga belum. Muhammad Arkan Putra juga belum. Muhammad Zaki Pratama, Hadir Pak, hadir. oke. Terus Rifki Reza Mahesa, Hadir Pak. terima kasih. Ya. Zikri Firmansyah, Hadir Pak. Muhammad Hoiri belum. Oke, saya minta waktunya on cam dulu sebentar. Oke, bentar ya. Mas Aditya, Mas Adit, Halo, iya Pak. on cam dulu sebentar boleh? Oke Pak, Ya, sudah Pak. oke, sebentar. Oke, sudah. Terima kasih. Nanti pas keluar kita on cam. Karena 2 kali absen, 2 kali foto. Ya, screenshot. Oke, terima kasih teman-teman. Eh, Sekarang kita mulai materi. Mas Adit lagi di rumah itu Mas Adit. Lagi di rumah Pak. Lagi house tour Pak.
Nah, eh pertemuan 10 ya, kita sudah masuk pertemuan 10. Eh, Sekarang kita akan bahas deep learning. Ada yang pernah dengar tentang deep learning? Jadi deep learning itu ada NLP gitu ya. Ada ada bahasa-bahasanya propagation gitu ya. Gitu. Jadi nanti eh, apa namanya? Kebanyakan teknik ini digunakan untuk gambar gitu ya, suara. Ya, kebanyakan dari situ ya, dari suara, teks juga sama. Nah, ini menggunakannya teknik deep learning. Apa sih itu ya, deep learning? Nah, deep learning ini adalah seperangkat algoritma dalam machine learning yang berusaha belajar dalam berbagai level sesuai tingkat abstraksi yang berbeda dan terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut disebut dengan jaringan saraf tiruan atau neural network. Jadi algoritma ini gitu ya, eh, ini terinspirasi dari struktur otak manusia. Gitu. Jadi ada jaringan saraf gitu ya di dalam otak. Di dalam otak kita itu ada jaringan saraf. Kemudian eh, algoritma ini strukturnya ya menyerupai jaringan saraf. Makanya disebutnya neural network, jaringan saraf tiruan. Ini kalau teman-teman dengar tentang neural network gitu ya, nah itu deep learning ya. Nah, deep learning merupakan salah satu cabang utama dari pembelajaran mesin yang telah merevolusi dunia teknologi dan mendefinisikan masa depan berbagai bidang, mulai dari AI, mulai dari kecerdasan buatan, AI, hingga pengenalan wajah dan bahasa alam. Bentar ya, teman-teman. Ya, mohon maaf teman-teman, mohon maaf, mohon maaf. Karena memang posisi di kantor eh, sampai di AI. Jadi deep learning ini merupakan salah satu cabang ya, cabang utama dari AI. Ya dari belajar mesin, dari belajar teknik, eh, yang telah merevolusi dunia teknologi dan mendefinisikan masa depan berbagai bidang. Nah, mulai dari kecerdasan buatan gitu ya, AI, hingga pengenalan wajah dan bahasa alam. Jadi sekarang juga banyak tuh yang eh, apa teknologi-teknologi gitu ya, yang canggih gitu ya, AI eh, yang bisa mendeteksi eh, gambar, mendeteksi gambar atau wajah gitu. Bahkan bahkan eh, itu masker detection, detection juga ada gitu. Kemudian klasifikasi hewan misalnya,
Nah, itu sudah ada ya. Nah, teknik ini menggunakan jaringan saraf tiruan gitu ya. Jadi menggunakan neural network yang mendalam untuk mengenali pola yang kompleks dalam data dan mempelajari representasi yang lebih abstrak dari informasi tersebut. Jadi memang eh, apa namanya kompleks ya. Jadi eh, apa namanya si algoritma ini gitu ya. Tekniknya ini sangat sangat kompleks. Kemudian eh, apa namanya mempelajarinya itu eh, apa sih abstrak ya. Jadi nggak 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 begitu mudah ya. Karena ada layer-layer lah gitu ya bahasa. Nah, dari si data atau informasi. Seperti itu, teman-teman. Sampai sini. Kira-kira ada yang perlu dibahas atau ada pertanyaan? Deep learning. Belum ya? Belum. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini juga ada deep learning merupakan teknologi yang berasal dari cabang ilmu kecerdasan buatan, ya, AI, dan terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. Hampir sama ya. Nah, pada dasarnya, deep learning menggunakan struktur jaringan saraf tiruan berlapis-lapis, deep neural network, untuk mengenali pola yang sangat kompleks dalam data. Itu ya. Jadi, ada lapisan. Jadi, deep learning ini menggunakan struktur eh, neural network gitu ya, untuk mengenali polanya. Nah, setiap lapisan atau layer, jadi kalau di eh, apa namanya, kalau di deep learning itu ada layer ya, layer itu lapisan. Jadi kalau misalnya di Photoshop juga kan suka ada tuh layer ya, layer, new layer gitu ya, suka ada. Nah, itu juga sama lapisan. Di dalam jaringan tersebut berfungsi untuk memproses data dan meneruskan informasi ke lapisan berikutnya. Nah, berarti kan ada beberapa layer ya. Berarti ada beberapa layer. Kalau misalnya di sini ada bahasa eh, setiap lapisan, setiap layer berarti lebih dari satu. Kemudian fungsinya itu untuk memproses data. Kemudian setelah diproses diteruskan lagi ke layer berikutnya. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang. Dan pada akhirnya jaringan tersebut mampu membuat representasi yang lebih abstrak dan terperinci dari data yang dihadapkan padanya. Ya, jadi eh, proses ini nggak sekali ya, tapi dilakukan terus gitu ya, eh, sampai eh, mendapatkan eh, rincian dari datanya. Jadi apa yang diharapkan itu dapat gitu ya, sampai terus gitu. Seperti itu ya, itu di learning. Nah, mungkin ada sedikit sejarah gitu mengenai deep learning. Meskipun ide dasar tentang jaringan saraf tiruan telah ada sejak beberapa dekade lalu, jadi sebenarnya udah ada ya, dekade lalu. Perkembangan yang sesungguhnya dalam bidang deep learning baru terjadi pada tahun 2000-an. Ya, jadi baru tahun 2000-an. Kemudian kemudian kemajuan ini dipicu oleh beberapa faktor ya, termasuk ketersediaan data yang besar, ya, big data, peningkatan kecepatan komputasi, dan perkembangan algoritma pelatihan yang lebih baik. Nah, jadi memang ada penyebabnya ya, kenapa bisa eh, maju gitu ya di deep learning ini. Karena kita tahu gitu ya bahwa di dalam
internet gitu, itu sudah menghasilkan data yang besar ya, big data itu. Yang nggak mesti di internet ya, tapi di suatu perusahaan pun sudah banyak gitu datanya, sudah besar. Jadi bukan dikatakan eh, data yang sedikit lagi gitu ya. Kemudian em, karena deep learning ini memang membutuhkan eh, kecepatan komputasi ya. Jadi harus kuat lah. Nah, eh, kemudian ada perkembangan algoritma juga, pelatihan yang lebih baik. Itu itu pemicunya gitu ya. Pemicu bahwa deep learning ini eh, masih digunakan gitu ya. Nah, kemudian salah satu titik balik penting adalah pada tahun 2006 ketika ilmuwan Geoffrey Hinton dan rekan-rekannya berhasil memperkenalkan algoritma pelatihan yang disebut backpropagation. Backpropagation. Ya. Nah, untuk jaringan saraf tiruan berlapis-lapis. Nah, backpropagation ini memungkinkan jaringan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri sendiri selama pelatihan, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dan efisiensi jaringan. Jadi eh, disebut backpropagation itu dia ketika eh, melakukan pelatihan kan kita biasanya kan kemarin-kemarin itu kan ada pembagian data pelatihan dan data testing. Nah, jadi pas di pelatihan gitu ya, pas pengujian pelatihan itu si algoritma ini dia mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri gitu. Jadi misalnya kalau ada kurang gitu ya, nah ini bisa dikoreksi gitu ya, yang akhirnya meningkatkan kinerja dan efisiensi jaringan. Gitu. Kemudian eh, kenapa sih gitu ya ada eh, dikatakan unggul gitu deep learning gitu ya. Nah, keunggulan utama dari deep learning adalah kemampuannya dalam memproses data yang sangat kompleks dan besar. Jadi deep learning ini mampu berjalan atau proses data yang besar ya, big data. Nah, ini memungkinkan teknologi untuk memberikan hasil yang jauh lebih baik dalam tugas-tugasnya, antara lain pengenalan gambar dan objek. Jadi deep learning telah membawa kemajuan besar dalam pengenalan gambar dan objek. Nah, teknologi ini dapat mengidentifikasi objek, wajah, dan aksi dalam gambar dan video dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ini bukan hanya gambar, bukan hanya wajah, ya, video pun bisa. Ini bisa dilakukan oleh si deep learning. Aplikasi praktisnya mencakup deteksi wajah dalam kamera smartphone, kendaraan otonom, dan analisis citra medis. Jadi di smartphone kita juga kan suka pakai pendeteksi wajah di dalam eh, apa namanya kunci ya, kunci itu juga bisa. Kemudian analisis citra medis itu em, jadi dia menganalisis eh, apa namanya itu, dunia kesehatan. Nah, di dunia kesehatan pun ada analisisnya menggunakan deep learning. Itu keunggulannya, itu keunggulannya ya tadi. Eh, yuk, nah kemudian ini si deep learning ini gitu ya, ini bisa diterapkan gitu pada eh, single object maupun multiple object gitu ya. Jadi eh, apa digunakan untuk klasifikasi ya. Kemarin kita sempat kita bahas klasifikasi gitu ya. Nah, ini misalnya kalau single object ini misalnya kucing gitu ya. Kucing,
Kemudian kalau yang apa object detection ya itu misalnya eh, ini tuh apa gitu ya. Ini tuh hewan apa. Jadi langsung cat, dog, duck misalnya gitu ya. Jadi bisa mendeteksi objek ya. Kemudian instant segmentation. Jadi bisa di segmentasi ya. Tuh. Dilihat dari gambarnya gitu ya. Dia bisa membentuk objek. Yang membentuk objek baru dia dikenali itu bahwa itu kucing, anjing dan bebek gitu ya. Pada multiple objek. Oke, sampai di sini teman-teman. Kira-kira masuk nggak deep learning? Jadi mudahnya gitu ya deep learning ini algoritma untuk eh, apa namanya untuk mendeteksi objek ya, mendeteksi objek, terus untuk em, klasifikasi gambar gitu ya, atau video gitu. Nah itu biasanya menggunakan deep learning tekniknya. Nah ini lanjutan yang keunggulan deep learning gitu ya. Tadi baru nomor satu, sekarang ke nomor dua selanjutnya. Nah, ini keunggulannya itu penerjemahan bahasa. Nah, dengan menggunakan model bahasa alami berbasis deep learning, mesin dapat menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan akurasi yang mengesankan. Jadi, dengan apa deep learning ini bisa menerjemahkan eh, teks gitu ya ke beberapa bahasa gitu ya. Jadi bukan hanya satu. Ya. Layanan penerjemahan online yang sering kita gunakan adalah contoh dari aplikasi deep learning dalam penerjemahan bahasa, gitu ya. Jadi eh, ya Google Translate mungkin ya bisa, karena eh, dia bisa mendeteksi juga gitu penerjemahan bahasa dan bisa beberapa bahasa bahkan ya. Seperti itu. Kemudian ada eh, pengenalan suara. Jadi bukan hanya teks ya, tapi suara pun bisa gitu. Deep learning telah merevolusi kemampuan perangkat lunak untuk mengenali dan memahami ucapan manusia. Nah, kita kita sering menggunakannya ya, Google Assistant gitu ya, Siri gitu ya, atau di Siri yang di Apple ya, dan Alexa, contoh produk yang menggunakan teknologi Assistant juga menggunakan deep learning. Memang kalau secara awam gitu ya, nah itu gimana kok bisa mengenali gitu. Ternyata kan pasti dia sudah mempelajari sebelumnya bahwa eh, suara-suara ini tuh pernah pernah ada di datanya. Makanya makanya bisa di apa dikenali. Begitupun gambar. Gambar itu kan sebenarnya gambar itu eh, di dijadikan angka ya. Sudah pernah dibahas bahwa gambar, suara, ya terus video gitu. Nah, itu di algoritmanya nanti akan jadi angka gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Contoh eh, penerapan deep learning gitu ya. Jadi misalnya di sini ada sensor gitu ya, menggunakan sensor. Kemudian ini alatnya ya, teman-teman.
misalnya robotik atau robot. Ini juga ada eh, Bluetooth ya atau perangkatnya ya yang untuk menghubungkan sensor-sensor ke database gitu ya atau ke deep learning modelnya yang digunakan. Kemudian next generationnya AI talking service atau eh, apa, eh, jadi bisa pelayanan eh, bicara ya. Jadi dengan eh, lewat pembicaraan itu bisa pelayanan. Kemudian ada komunikasi atau kolaborasi antara eh, manusia dengan AI. Ini juga bisa. Itu. Nah, kemudian yang keempat, keunggulan yang keempat, ini ada pengolahan bahasa alami. Jadi eh, deep learning juga telah digunakan untuk memahami dan memproses bahasa manusia dengan cara yang semakin mirip dengan bagaimana manusia melakukan. Ini memungkinkan pencarian internet yang lebih baik, analisis sentimen, dan bahkan chatbot yang lebih pintar. Jadi, apa namanya, si deep learning ini gitu ya, memproses bahasa manusia itu semakin mirip, semakin mirip dengan eh, bahasa manusia aslinya. Nah, ini juga berguna untuk eh, googling ya. Pada saat googling, pada saat analisis sentimen gitu ya, bahkan pada saat chatbot. Chatbot itu yang kalau kita chat gitu otomatis gitu ya. Dia jawab otomatis. Nah, ini bentuk arsitekturnya. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada 3 layer ya. Ada 3 lapisan. Yang pertama itu inputnya, input layer dan output layer. Nah, di sini ada hidden layer. Nah, ini yang menghubungkan eh, input layer dengan output layer. Nah, dari sini kita lihat kali ada 3 kali 4 gitu ya. Tiga pada input layer ada 3 gitu ya. Kemudian pada hidden layer ada 4 gitu. Plus bias dan 4 kali 2 wake plus 2 bias. Total adalah 26 parameter yang pada proses training akan mengalami perubahan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi di sini dia bisa kemana-mana gitu ke layernya. Jadi di garisnya itu nggak hanya satu gitu ya. Dia bisa ke yang eh, atas, bisa yang ke bawah gitu ya, dari tiap wake-nya. Nah ini training neural network-nya gitu ya. Ada forward pass, atau biasa juga disebut forward propagation gitu ya. Kalau forward itu kan meneruskan. Forward propagation adalah proses di mana kita membawa data pada input melewati tiap neuron pada hidden layer sampai kepada nanti akan dihitung error. Nah ini apa namanya, eh, apa namanya ya proses untuk pelatihannya.
Jadi di sini tekniknya dia menggunakan forward pass. Tuh. Jadi nanti eh, kalau pakai Jupyter Notebook gitu ya, nanti ada codingannya untuk menggunakan forward pass. Nah, ini persamaannya, eh, persamaan ini contoh forward pass pada arsitektur yang menggunakan eh, ReLU ya, atau ReLU ya, sebagai activation function, di mana L adalah node eh, pada input layer, tiga node input. Dari L itu I ya, I adalah node pada input layer, tiga node input. J adalah node pada hidden layer, sedangkan H adalah output dari node pada hidden layer. Tuh, ya. Itu persamaannya. Kemudian ada selain forward juga ada backward ya. Ada backward pass. Nah, error yang kita dapat pada forward pass akan digunakan untuk mengupdate setiap wake dan bias dengan learning rate tertentu. Nah, kedua proses di atas akan dilakukan berulang-ulang sampai didapatkan nilai wake dan bias yang dapat memberikan nilai error sekecil mungkin pada output layer. Bentar ya. Nah, kemudian di sini ada backward ya. Ada backward pass dan error yang kita dapat pada forward pass akan digunakan untuk mengupdate setiap wake dan bias dengan learning rate tertentu. Kedua proses di atas akan dilakukan berulang-ulang sampai didapatkan nilai wake dan bias yang dapat memberikan nilai error sekecil mungkin pada output layer. Makanya tadi dia bisa ke mana aja gitu. Bisa apa namanya? Bisa dilakukan berulang-ulang gitu. Oke, itu backward pass. Nah, ini ada algoritma yang biasa digunakan gitu ya. Digunakan deep learning. Yang pertama itu ada CNN, itu Convolution Neural Network. Kemudian ada RNN, Recurrent Neural Network ya. Kemudian ada LSTM, Long Short Term Memory Network gitu ya. Nah, CNN ini terdiri dari banyak layer untuk memproses dan mengekstrak fitur dari data. Nah, biasanya digunakan untuk proses gambar dan deteksi objek. Saat ini, CNN banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, citra medis, dan deteksi anomali. Jadi kalau CNN ini dia layernya banyak, kemudian eh, diekstrak gitu ya, fitur-fiturnya. Ya kan kalau di data itu kemarin kita sudah eh, bahas gitu ya tentang fitur ya. Jadi diekstrak dan baru diproses gitu ya. Nah, CNN ini eh, untuk mengidentifikasi citra satelit, satelit yang di atas dan citra medis itu juga sama dan deteksi anomali jangan perbedaan atau ada ada kesenjangan apa gitu ya.
itu menggunakan CNN. Kemudian RNN, Recurrent Neural Network ya, ini merupakan salah satu bentuk arsitektur Artificial Neural Network (ANN) ya, yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan sekuensial. Nah, RNN ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan data historis atau time series ya. Contohnya data ramalan cuaca. Jadi kan data ramalan ini kan ada historisnya ya. Jadi kalau bulan kemarin itu misalnya eh, apa namanya kemarau gitu ya, atau kemarin itu hujan misalnya gitu, atau time series menggunakan tanggal. Kemudian selain itu RNN juga dapat diimplementasikan pada bidang natural language understanding ya, atau pemahaman bahasa alami. Jadi bisa misalnya translate ya, translate bahasa itu juga bisa menggunakan RNN. Itu kemudian LSTM ya. LSTM merupakan tipe RNN pelajari data historis atau time series. Nah, ini merupakan algoritma deep learning yang kompleks dan dapat mempelajari informasi jangka panjang dengan sangat baik. LSTM sangat powerful untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks seperti speech recognition, speech to text application, musik, dan pengembangan di bidang farmasi. Gitu. Jadi eh, memang masing-masing ini juga eh, ada eh, apa namanya keunggulannya. Jadi kapan kita menggunakan LSTM, kapan kita menggunakan RNN, dan kapan kita menggunakan CNN. Jadi ketika kita memilih algoritma juga kita harus tahu gitu ya eh, apa namanya apa yang kita punya di dataset tersebut. Di dataset kita itu termasuk ke dalam apa gitu ya. Kalau misalnya eh, historis gitu atau time series dan kemudian eh, mau diapain atau mau di apa namanya translate atau gimana gitu ya. Itu juga harus dilihat dulu. Jadi baru kita pilih algoritmanya teman. Nah, di sini juga ada manfaat tentang deep learning. Yang pertama ini dapat memproses unstruktur data seperti teks dan gambar, kemudian dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan proses pelabelan secara manual. Nah, jadi kalau di apa di sini manfaatnya bisa mengotomatisasi proses pelabelan. Jadi kita nggak perlu melabelkan secara manual ya, itu dengan menggunakan teknik ekstraksi fitur. Kemudian di sini juga bisa memberikan hasil akhir yang berkualitas ya. Kemudian dapat mengurangi biaya operasional. Mungkin karena mengurangi biaya operasional itu ini ya apa namanya tidak tidak eh, jadi dia kayak belajar sendiri gitu algoritmanya mencari error sendiri gitu ya pada saat trainingnya gitu. Kemudian dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif gitu. Jadi dia bisa memanipulasi juga gitu ya, memanipulasi data. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Nanti kita akan coba praktekkan teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman?
Atau masih bingung? Bingung ya? Bingung ya teman-teman. Jadi sebenarnya simpelnya seperti ini ya. Eh, jadi si algoritma ini bisa bisa mempelajari gitu ya, bisa mempelajari eh, eh, objek ya, bisa dari gambar, bisa dari suara, bisa dari video, gitu ya. Itu bisa diklasifikasikan. Nah itu menggunakan deep learning, tekniknya deep learning. Terus algoritmanya tadi ya LSTM, CNN, RNN gitu ya. Nah itu berdasarkan eh, dataset yang kita miliki dan tujuan kita mau mau apa. Itu teman-teman. Kemudian ada juga eh, ini ya. Ini juga kita punya kamus ya, bisa dibilang kamus. Nah, ini bagaimana cara membangun model ANN. Eh, Mungkin bisa dibaca nanti teman-teman gitu. Di sini apa mungkin lebih lebih jelas ya. ANN ini di sini dikatakan metode supervised learning. Kalau ANN supervised learning. Masih ingat ya supervised learning? Supervised learning masih ingat ya teman-teman? Eh, jadi apa namanya? Sudah ada labelnya, sudah ada target, sudah ada output. Itu supervised learning. Itu juga sama ya, melihat dari rekam data di masa lalu. Sama kayak tadi, itu apa namanya persamaan-persamaannya gitu bisa dilihat. Nah, di sini ya, desain arsitektur ANN-nya output layer, output layer sama. Kemudian eh, di sini juga kita bisa menentukan jumlah neuron pada input layernya. Neuron itu neuron weight. Nah, di sini kan jumlah neuron pada input layer merepresentasikan jumlah fitur. Jumlah fiturnya ada berapa? Ini neuron bulat itu neuron. Nah, ini jumlah neuron sesuai dengan jumlah fitur ya pada data input. Kemudian penentuan jumlah neuron pada output layer, jumlah neuron sesuai dengan permasalahan. Dan pada permasalahan klasifikasi biner dan klasifikasi bisa menggunakan satu neuron. Nah, pada permasalahan klasifikasi multi-kelas, oh yang multi-kelas ini kelasnya banyak. Jadi, eh, jadi klasifikasi itu ada multi-kelas. Atau banyak target. Jadi lebih dari dua. Dikatakan multi-kelas itu lebih dari dua. Jadi tiga, misalnya eh, eh, itu ya apa namanya eh, perangkat daerah. Jadi mengklasifikasikan pengaduan masyarakat berdasarkan perangkat daerah. Nah, si perangkat daerahnya ini
targetnya. Jadi ada dinas kesehatan, ada satpol pp, ada dinas kebersihan, lebih dari dua. Menggunakan jumlah neuron sesuai jumlah label kelas 10 neuron pada pengenalan di apa di neuronnya itu tergantung jumlah label. Kemudian penentuan jumlah hidden layernya. Nah, semakin banyak jumlah layer menentukan komputasi waktu lebih lama. Jumlah layer sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan. Layer sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan. Terus saya juga ada penentuan jumlah not pada supaya jumlah not menentukan mempelajari pola yang lebih sedikit. Untuk mencegah overfitting, sebaiknya menambah jumlah not secara bertahap. Jadi kalau overfitting itu eh, pelatihannya misalnya eh, 30% gitu ya. Nah, kemudian si pengujiannya itu eh, lebih besar, jadi kecil, overfitting. Nah, kemudian contoh desain arsitektur multilayer ANN untuk pengenalan dapat dilihat pada gambar ini. Kalau yang multilayer, yang kita lihat nih, misalnya misalnya di sini gambar, ada gambar gitu, ada gambar, di, dia sampai ke pixel, itu kan yang bagian ya. Di sini ada 784 pixel. Nah, 28 kali 28 pixel. Jadi ke sini 28, ke bawah 28. Jadi 780. Nah, jadi X1, X2 sampai X784 ke neuron. Random layer, nah, nanti output layernya di sini bisa 0 sampai 9. Komen itu angka berapa? Persamaan, back propagation ya. Silahkan dibaca juga. Ada pembelajaran multi layer perceptron. Ini pembelajaran metode yang strategi. Nah, di sini ada overfitting ya. Makanya kemudian dihadapi pada satu pengusahaan yaitu kinerja dari data latih lebih tinggi daripada kinerja dari data uji. Jadi dari kalau data latihnya, kalau saya terbalik tadi ya, jadi data latihnya misalnya 70% gitu ya, kemudian data latihnya cuma 30%, itu overfitting jauh banget. Itu, kemudian pemahaman kinerja yang model yang ada. Nah, ini juga ada argumentasi. Proses memperbanyak variasi data latih sehingga model yang dihasilkan lebih baik dalam prediksi data uji. Argumentasi data yang digunakan tergantung dari jenis
data input pada data citra. Data yang digunakan adalah rotasi, translasi, shift, dan zoom. Jadi bisa di ini ya, bisa diambil angle-nya segmentasi. Jadi bisa eh, bisa di bisa di zoom, rotate ya ke kiri ke kanan, putar. Ini ada drop out ya, kita hapus juga dari overfitting, drop out. Nah, ini tahapan implementasi ANN. eh, Seperti biasa ya, kalau data baca file data input, split data dibagi menjadi data latih, data variasi, data uji. Kita define model, perancang arsitektur atau model lain. Kemudian compile model, sedangkan model lain. Perancang, kemudian model, model, dan fiction. Dari output, dari data uji, dia pakai scalar. Nah, scalar neural network NLP classifier. Ini yang digunakan ya, toolsnya. Modelnya menggunakan neural network NLP classifier. Oke, ya. Ini bisa dilihat. Ini pakai ini mungkin bisa dipraktekkan teman-teman ya kalau misalnya eh, atau nantilah pertemuan berikutnya kita coba eh, apa namanya implementasi ini ya bunga iris ya. Kita coba klasifikasi eh, bunga iris. Nah, dia di sini ada petal, ada oval, ada length. Ini nanti kita coba. Nah, ini di split ya. Dua, kemudian design model. Ini size-nya berapa. Terus menggunakan MLP classifier, division relu gitu ya. Ini juga bisa di apa namanya bisa digunakan gitu. Kemudian ada fit model dan evaluation model juga. Yes. Ya, ini untuk cari tahu akurasinya berapa. Kemudian prediction ini di eh, apa, coba diprediksi. The prediction. Kemudian ada juga TensorFlow. Flow banyak ya. Eh, apa model-model banyak ya. Tapi memang menggunakan keras ya teman. Kalau deep learning juga memang pakai keras. Kemudian ini contoh implementasi yang pada data ini dari keras. Arsitektur RNN juga ya. Di sini ada CNN, ada ANN, ada RNN. Oke, nanti ini kita share ya. Nah, kemudian kita coba ini ya,
Maaf. Apalagi yang dengerin ya, kayaknya ngomongnya ngantuk. Adit, Pak, Pak, ya mau tanya siapa? Pak. Ya silakan Mas Adit. Kalau captcha-captcha yang ada di kayak verifikasi gitu termasuk deep learning bukan sih Pak? Kalau captcha enggak sih kalau menurut saya. Kalau Hmm, captcha mah itu dia kan di generate ya, di generate captcha yang itu ya, yang kode ya. yang ini Pak, yang kayak gambar gitu menentukan Yang gambar QR misalnya. code, QR code, QR code ya, Bukan Pak, yang gambar misalnya tentukan barcode. gambar jembatan gitu. Oh, iya betul, betul, Yang buat verifikasi itu termasuk ya Pak? betul. Termasuk karena kita harus eh suka memilih ya, turun Memilih titik gambar yang mana sama. gitu. Betul, betul. Bisa. Itu Oh, juga menggunakan deep learning. oke Betul, Pak. pasti Mas. Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya. Terima kasih. Jadi gitu ya, memang sekarang sudah banyak ya teman-teman. Bahkan ke ini ya, parkiran, parkiran juga eh, bisa bisa digunakan ya dari CCTV ya. Bahkan di apa eh, eh, yang itu tuh yang apa masker detection tuh pas COVID tuh ramai. Masker detection juga menggunakan deep learning. Kemudian apa lagi saya tahu banyak lah. Emang kebanyakan digambar juga ya. Gunakannya di pada klasifikasi gambar. Oke, kita coba lihat di codingan. Nah, ini terlihat data set seperti Excel ya. Ini ANN ya. Kita coba menggunakan ANN, Artificial Neural Network. Seperti biasa teman-teman ya, port library, kemudian di sini juga eh, port dataset, dataset ya. Nah, di sini ya. Di sini kan apa namanya? Ada teks ya. Teks, ada teks di geografi, geografi. Ada France, ada Spain, ada France, ada Jerman gitu. Di sini eh, apa namanya? Kita eh, encoding, kita buat jadi angka di eh, kolom geografi. Nah, ini menggunakannya one hot encoder, transformer, terus encoder ini eh, function-functionnya menggunakan encoder ya, kemudian reminder, pass. Setelah itu, setelah di apa namanya, buat angka semua datanya. Jadi gender juga dirubah, geografi dirubah ya, jadi angka.
baru di split ya, trend, test, split, jadi dibagi datanya. Nah, data lagi pada data size, data uji. Nah, di sini ada 0,2 berarti data latih 80, 20%, data ujinya itu 20%. Nah, kemudian setelah di split datanya, kemudian feature scaling menggunakan standar scalar. Ini bagian dari preprocessing ya, model ya, standar scalar, fit, transform, extend, dan express. Kemudian di sini baru kita membangun ANN-nya. Kita lihat dulu ANN ini menggunakan keras model sekuensial. Nah, di sini buat layer ya, layer dan hidden layer. Misalnya 6, 6, bikin dulu, terus bikin lagi, dia bikin lagi, hidden layer lagi gitu ya. Dan bikin lagi layer outputnya, layer outputnya satu, artificial signal. Setelah dibuat layer baru akan di training the NN on the training set. Sudah terlihat gitu ya. Luasnya berapa, beratnya berapa gitu. Making the prediction and calculating the model. Jadi setelah setelah diuji gitu ya, baru di testing, pengujian, predicting the test result. Yang ini juga ada confusion matrix, pernah dibahas belum? Jadi ada true true, ada true false, ada false false gitu. Pernah nggak sih confusion matrix? Mas Adit, saya pernah eh, bahas tentang confusion matrix belum? Oh, belum, Pak. Ya, soalnya banyak banget ini. Belum, Pak, belum. Oke, oke, nanti. Jadi seperti itu, teman, untuk ANN. ANN, ANN juga sama, beda di algoritma.
Nah, ini kalau ini CNN ya, jadi dia menggunakan TensorFlow, kemudian pakai preprocessing data generator. Ini data preprocessingnya, ini data generator. Ini di scale ya, Ini kan eh, Grass model sequential, kemudian ini tahapan-tahapannya ada confusion, ada pooling. Kalau confusion kayak config to D, kemudian kalau pooling di sini sama max full to D. Jadi nggak second composition layer, ini juga eh, misalkan full to D. Kemudian flattening, flatten, flatten, kemudian full connection menggunakan den, dan output layernya kan satu, itu menggunakan signal. Dan di compile ada cross entropy. Dan saturasinya tinggi, 1,8. Nah, di sini eh, dicoba ya, bikin prediction, dicoba eh, memprediksi gambar dengan ukuran 64 kali 64 pixel ya, 4,4 pixel. Kemudian di sini
dia bisa memprediksi bahwa eh, prediksinya mungkin itu teman-teman. Nanti akan saya share di e-learning. Ada yang perlu dibahas lagi teman-teman? Mas Adit, Iya saya Pak. lagi santai banget nih Mas Adit. Tadi pulang jam berapa? Saya mah kerja di rumah Pak. Oh, remote ya? Iya Pak. Luar biasa. Saya pengen begitu tuh. Nggak punya temen Kerja di Pak. mana Mas Adit? Kerja di Hah? mana Mas Adit? Kerja di mana itunya? Freelance-nya? Freelance mah biasa Pak, dari ini aja, dari klien perorangan Pak. Oh, yang buat aplikasi itu ya? Iya Pak. Web ya? Iya, ada web, ada UI UX Pak. Luar biasa lah. Adit. Oke teman-teman, kita eh, on cam lagi. Mau closing. Mohon maaf. Apa udah pada tidur kayaknya deket saya. Nggak Pak, ada Pak. Itu ada Bang Atta Pak. Stay Bang Nah, Atta. keren banget sama Jack. Selamat. Enggak ya. Ngantuk juga, Pak. Iya ngantuk emang. Bener. Apalagi dengerin saya ngantuk ya. Ya memang apa deep learning ini eh, perlu ini ya, perlu dipertajam lagi karena memang eh, banyak istilah-istilah yang kita memang baru ketahui. Tapi kalau misalnya memang teman-teman tertarik itu untuk eh, apa memperdalam itu lebih baik ya karena memang karena kemajuan teknologi sekarang itu eh, sudah lebih pintar ya. Ya contohnya itu ya speak recognition gitu ya, terus apa namanya translasi ya, translate ya, udah canggih ya. Kemudian dari face detection ya. Mas Muhammad Zaki Pratama nggak ada ya? Oke, kita bentar ya. Kita tutup. Mas, Mas Mahesa apa nih? Ya, Mas Rifki Reza Mahesa bercukur rambut, Mas. Iya, iya, iya. Oke. Mas Rifki kayaknya habis itu juga tuh dia. Develop apa tuh? Developer apa Mas Rifki? Eh, React.js apa, Pak? React.js. Front end developer. React front end. Dah, kayaknya Ya, ini sih ya hampir programmer semua gitu ya. Nanti kita UASnya mau apa? Mau itu ya, bikin project ya. Berkelompok aja Pak, proyeknya Pak. Enggak, pribadi aja gampang saya mah. Bikin projectnya enggak yang susah-susah. Enggak kayak yang bikin back end, enggak bikin front, enggak. Jadi di Jupyter Notebook aja. Pasti yang sudah pernah kita pelajari. Ini UTS aja kemarin gampang banget kan? Gampang ya. Yang penting saya mah ada yang nyampe lah, mau sedikit juga gitu, ada yang keserap gitu walaupun sedikit sama teman-teman. Kayak yang import tuh import library, import dataset, ya masa iya nggak bisa gitu ya karena sudah belajar gitu. Itu sih nggak harus
bisa semua ya. Kalau kalau bisa semua luar biasa gitu. Tapi targetnya ya teman-teman kembangin lagi. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau dibahas, teman-teman? Nggak ada ya? Sepertinya cukup, Pak. Ya, udah malam juga ya. Saya juga lumayan jauh perjalanan, saya juga 1 jam tuh. Jadi kalau jam 9 ya cukup nyampe. Hati-hati, Pak, di jalan. eh Terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas eh, kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. mohon maaf jika ada kesalahan atau yang saya sampaikan. Eh, Jaga kesehatan teman-teman, jangan lupa selalu bahagia. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih ya Pak. teman. Terima kasih. Terima kasih, Pak.